Kemudian wasiat selanjutnya, Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wala tu'dhi man yu'dhika." Aku pun berwasiat agar tidak membalas perlakuan buruk orang lain kepadamu. Jadi jangan menyakiti orang yang menyakiti. Sayyid Abdul Aziz berkata, agar dengan hal tersebut engkau menjadi ahli dalam sifat-sifat kemuliaan dan keutamaan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43. Dan begitulah akhlak baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membalas perlakuan buruk kecuali dengan memaafkan dan memakluminya, sebagaimana tersebut dalam banyak riwayat tentang sifat dan akhlak beliau. Ini dapat kita temukan dalam sejarah beliau di fase Makkah. Ketika beliau di Makkah, bagaimana beliau diperintahkan untuk mencari bantuan ke Taif, dilempari batu sampai berdarah. Apa doanya Rasulullah? Rasulullah diminta untuk ditawari malaikat untuk melempar 2 gunung, yaitu gunung Aqsabah. Tapi Rasulullah menolak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kisah-kisahnya banyak dijelaskan oleh Ustaz Hilmi dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang belum disebut bersifat lembut hingga ia hadapi perlakuan buruk dengan memaafkan dan tidak membalas dengan semisalnya. Sebab sifat lembut sebaik-baik yang dilakukan orang yang mampu membalas perlakuan buruk orang lain. Disitulah sebuah keluhuran, kemuliaan dan keutamaan, yaitu saat engkau mampu berlaku baik terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ibtahu ar-rif'ata indallahi ta'ala." Raihlah keluhuran dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahlumu amman jahala 'alaika. Saat engkau bersifat lembut kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, wa tu'ti man haramaka, dan memberi orang yang pelit kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya atas orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ahli dalam kebaikan dan berhak masuk ke dalam surganya. Perhatikanlah, aku telah membahas masalah yang memiliki faedah yang agung ini, yaitu tidak membalas perlakuan buruk orang lain dan tidak mengedepankan hawa nafsu. Semua hal tersebut secara sepakat diharamkan oleh ulama ahli tarekat. Dan dunia tarekat disebutkan bahwa siapa yang mengunggulkan nafsunya, maka ia tidak akan meraih apa-apa. Jadi di dalam tarekat atau di dalam tasawuf itu diajarkan untuk berpaling dari hawa nafsu. Apakah Rasulullah tidak pernah marah? Rasulullah pernah marah. Tapi coba kita lihat di dalam sejarah, Rasulullah itu marah karena dirinya sendiri atau karena Allah Subhanahu wa taala, agamanya yang dihinakan. Rasulullah gak pernah marah tentang dirinya sendiri. Rasulullah marahnya ketika Allah dihinakan, ketika agama dihinakan. Artinya marahnya Rasulullah karena nafsu atau karena Allah? Karena Allah. Coba kalau kita marah kita itu karena Allah atau karena nafsu? Kalau kita sukanya itu karena Allah atau karena nafsu? Tidak hanya marah, tapi juga suka. Bencinya karena Allah atau karena nafsu? Maka ketika kita sudah bisa menjawab itu, oh enggak, marah saya karena Allah, silakan marah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah marah karena Allah.
Rasulullah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa berpikir seperti itu, membalas orang yang menyakiti dengan kebaikan, itu artinya kita sudah berpikir, oh ternyata kita bisa marah. Marahnya karena Allah. Atau kita bisa menahan nafsu kita untuk marah sehingga kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Maka di tasawuf itu diajarkannya cuma seperti itu. Ini di sini pernah kami ceritakan bahwa ada seorang pendeta di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pendeta ini tiap kali ada tamu yang masuk ke rumahnya, dia tahu tamu itu yang jahat yang mana yang baik. Sampai kemudian ada murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bertamu kepada pendeta tersebut. Kenapa kok pendeta ini bisa melihat hal-hal yang tidak nampak seperti itu? Akhirnya murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu datang bertamu membawa belati disembunyikan. Nah itu baru mau masuk, kalian boleh masuk, tapi setelah belati kalian itu diletakkan dulu. Setelah itu masuk, mereka ditanya, kamu kenapa kok bisa seperti ini? Pendeta tersebut menjawab, setiap kali saya ingin bersikap, saya bertanya dulu, hawa nafsu saya menginginkan hal itu atau tidak? Kalau nafsu saya menginginkan hal itu, maka saya tolak. Tapi kalau hawa nafsu saya menolak hal itu, maka akan saya lakukan. Jadi dia memusuhi nafsunya. Setelah itu murid-muridnya Syekh Abdul Qadir tadi menanyakan, oke kalau demikian, sekarang saya mengajak kamu untuk masuk agama Islam. Pendeta tersebut mengatakan, beri saya waktu 3 hari, saya akan bertanya ke nafsu saya. Akhirnya diberi waktu 3 hari. Setelah 3 hari didatangi, bagaimana? Ternyata setelah saya tanyakan ke nafsu saya menolak untuk masuk Islam. Maka sekarang saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi itu hebatnya, ini orang tidak beriman, tapi kemudian melawan hawa nafsunya, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa membaca, bisa begini, bisa melihat ini, bisa melihat itu, karena menahan hawa nafsu. Ternyata muridnya Syekh Abdul Qadir lebih cerdas dari dia. Ditanya mau masuk Islam sekarang, tanyakan ke nafsu. Ternyata nafsunya nggak mau masuk Islam. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Ini tentang hawa nafsu. Sehingga kemudian kita ketika disakiti berpikir, apalagi di jalan di Jakarta. Ini beberapa waktu lalu kami lagi jalan naik motor saya beat, jalan pelan di pinggir kiri. Tiba-tiba ada anak muda pakai motor Satria 150, terus knalpotnya racing. Dia tiba-tiba nyalip lewat kiri, terus nabrak setir motor saya. Marah-marah dia, saya ajak minggir. Ayo minggir. Setelah minggir saya turun, saya salami, saya minta maaf kalau saya salah. Akhirnya dia bingung mau marah atau tidak. Artinya saya juga pengen marah sebenarnya, tapi kalau urusan ke polisi kan panjang lagi, nggak akan selesai dan waktu kita habis gitu kan. Mending kita baca buku atau ngapain gitu kan, nulis atau apa, daripada kita urusan ke kantor polisi lama gitu kan. Hanya karena saya senggolan. Dan kalau balapan nggak mungkin saya balapan, motor saya begitu. Dan mau balapan sama Satria 150 nggak mungkin menang. Artinya di sini kita harus melatih nafsu itu, apalagi di jalan, di mana itu kita melatih. Kadang kita memang harus mengalahkan itu, kan kadang gengsi juga. Kadang gengsi juga untuk mengalahkan nafsu tersebut. Maka mengalahkan nafsu itu butuh latihan, butuh latihan. Dan disinilah tugas ilmu tasawuf. Tugasnya ilmu ihsan itu mengalahkan hawa nafsu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalahkan